Di satu sisi korban mereka menyaksikan penembakan itu sendiri, korban ada meninggal. Di satu sisi yang pelaku ini bang mondar-mandir berkeliaran dengan itu menginjak-injak hukum bang, sangat menginjak-injak hukum. Diduga yang menyuruh melakukan pembunuhan ini adalah pengusaha kaya. Yang dibunuh ini adalah orang miskin. Polisi Agus Ramadhan tuh lari ke pinggir jalan ke mobil ngambil senjata. Almarhum ditembak, itu langsung telungkup, ditelentangin, itu ditindih, dipukul gini pakai pelopor. Tembakan itu menurut beberapa saksi main babi buta. Ada yang kena ke mobil, ada yang kena ke dan ada juga di tim mereka kena kakinya. Pak Kapolri dan Pak Kabaris-Krim ini ayo segera buka dengan seterang-terangnya perkara ini disidangkan. Dan orang ini kalau menurut saya bang, ini wajib hukumnya untuk dipecat, bahkan hukuman mati. Karena ini pembunuh berencana bang. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Teman-teman sekalian, ini luar biasa ya. Ada peristiwa yang kita bisa miris, berduka, tapi sekaligus marah gitu ya. Karena lagi-lagi, kalau pemilu lalu dan di pilkada kita banyak mengenal istilah parcok. Tapi kali ini saya mengistilahkan itu adalah pascok. Pasukan coklat yang kembali membunuh warga sipil yang tidak bersenjata. Padahal sebenarnya pascok itu adalah sipil. Ya. Ini peristiwa ada di Ketapang gitu ya, di Kalimantan Barat. Dan teman-teman sekalian, sekarang ini saya sedang bersama ada istri korban almarhum Mbak Tanjung ya. Agustino gitu ya. Lalu kemudian di sampingnya ada Mas Bambang gitu sebagai kuasa hukum, dan ada ini senior advokat senior ini Mas Marwan. Beliau adalah purnawirawan TNI, Mayor TNI. Mayor TNI bang. Tapi sudah purnawirawan. Sudah purnawirawan. Dulu pegang senjata laras gitu kan. Dulu ikut senjata bang. Tapi tidak pernah membunuh kan? Oh tidak pernah. Itu yang penting gitu teman-teman sekalian. Nah, saya menyebut marah gitu ya karena ini lagi-lagi bukan peristiwa yang pertama kali. Dan untuk lebih singkatnya, saya ingin mengawali perbincangan ini untuk kita semua mendengarkan kira-kira kronologis seperti apa. Karena ini peristiwa yang sejak setahun yang lalu gitu ya. Yeah. Bahkan sudah 2 tahun kalau kita hitung tahun. Gitu ya. Gitu. Nah ini biar lebih ini ada istri almarhum, kita bisa mendengar langsung gitu ya. Mbak Tanjung ya? Gitu. Bisa diceritakan enggak kronologis kok bisa ada pasukan coklat mendatangi rumah ibu dan kemudian menembak suami ibu? Ini persoalan apa sebenarnya? Itu kan masalah tanah warisan. Ya. Itu kan almarhum punya tanah warisan kan dari orang tua. Ya, dibangun oleh Aka bangunan ruko. Itu dibangun udah hampir 20%. Udah berdiri beton-betonnya. Nah, tuh udah beberapa kali almarhum datang ke rumah Aka. Sempat saya juga diajak sekali untuk menemui Aka. Ke rumahnya? Iya. Itu jauh rumahnya Aka dari rumah ibu atau dekatan? Atau jauh? Kurang lebih 5 kilo kalau ke rumah Aka. Itu alasannya beliau katanya belum bangun. Ya, itu yang waktu sama saya ya. Terus titip pesan juga sama anak buahnya Aka, pingin ketemu. Tolong dong minta waktunya. Enggak juga. Sampai pada akhirnya tanggal 4 April 2023 ada satu buah ekskavator mini milik Aka itu sedang menggarap kebun karet milik sepupu aku yang namanya Joko di belakang rumah kami. Pukul 7:30 pagi. Nah, saya mendengar suara ekskavator turun di depan rumah, arah ke rumah ya. Saya nggak tahu. Terus saya keluar, saya lihat yang almarhum tuh mengendarai ekskavator. Ekskavatornya diparkir di depan rumah. Setelah itu kurang lebih pukul 10 pagi datang polisi yang bernama Joko.
itu datang ke rumah, mau nanyain kenapa ekstranya disimpan di depan rumah. Nah, terus almarhum bilang, tolong dong bantu, tolong temukan saya sama Aka gitu. Sebentar Bu, Aka itu siapa? Akyang. Akyang. Iya. Ada hubungan keluarga atau? Enggak, Akyang itu. Akyang. Oh, jadi Iya. apa? Dia petani kah? Polisi kah? Tentara kah? Atau dia pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Tambang. Iya. Terus singkat cerita udah itu minta tolong sama polisi Joko, minta ketemukan tuh sama Aka. Ya. Habis itu Jokonya pulang. Sorenya jam 3 datang 2 tentara ke rumah juga. Hari itu. Iya, hari itu juga. Untuk menanyakan juga pasal yang sama, kenapa eksanya dibawa ke rumah. Sama juga almarhum minta tolong sama Pak tentara itu agar bisa ketemu sama Pak Aka. Ya. Terakhir. Di tanggal 4 itu? Iya. Terus pas mau pulang, Pak tentaranya itu bilang, ntar aku bikin janji dulu sama Pak Aka, katanya kalau udah ada waktu nanti aku kasih tahu Bang Agus, katanya. Jadi gitu. ada polisi pertama datang, Ya. setelah itu ada tentara lagi datang. Iya. Terus besoknya tanggal 5 itu datang satu utusan Pak Aka yang namanya Pak Darwin ke rumah. Beliau rencananya mau mengambil eksa yang ada di almarhum. Tapi Pak Darwin ini nggak berani untuk mengungkapkan kalau dia itu mau mengambil eksa yang ada di almarhum. Waktu itu eksanya lagi dibersihin, dicuci sama almarhum, sama anak almarhum yang kecil kan. Ya pulang. Terus tanggal 7 paginya kan, almarhum ini kan lagi benahin mobil tuh, bengkelin mobil tuh kan, di depan rumah. Itu paginya kan aku kan nanya, udah ada dapat kabar belum dari itu desa Kades kan? Udah ada kabar belum dari Aka kan? Belum, katanya. Terus pas pada asar itu setengah 3 saya sama almarhum tuh kan di teras rumah, lagi duduk-duduk tuh lewat satu DT milik Aka. Itu persis parkir di depan rumah di jalan ya, di jalan raya. Berhenti kurang lebih 5 menit, itu lihat-lihat situasi, toleh kiri, toleh kanan. Ya, habis itu dia lewat. Tapi bukan AK yang ada di situ. Bukan, itu DT yang pakai DT, dia dump truck. Lewat di dekat situ kan, ke rumah kan ada masjid tuh kan. Dia muter di situ, balik arah, parkir pas di depan warung. Kurang lebih ada 20 menit aku lihat, terus dia lewat. Setelah asar, aku kan disuruh beliau ke pasar beli takjil, itu kan pada bulan Ramadan. Disuruh pasar sekalian beli sayur buat berbuka. Itu aku berangkat habis asar. Pulang dari pasar kurang lebih jam 16.15 kalau nggak salah. Itu aku ke pasarnya sama anak aku yang kecil sama anak aku yang nomor 2, bertiga pakai motor. Tuh pas pulang lihat di depan rumah di pinggir jalan ada mobil 3 DT menghadap ke arah Tayap, CRP 1 di tengah mengarah ke Sungai Keli dan 1 Fortuner mengarah ke Sungai Keli. Tuh saya masuk udah rame. Siapa mobil tadi itu? Itu mobil milik Pak Aka. Aku bilang, permisi bang, saya kan mau masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah, nyimpan barang. Saya bilang, Kak, bawa adik ke rumah nenek. Rumah nenek kan di sebelah rumah, berdampingan itu, nggak jauh, dengan jarak kurang lebih 5-6 meter. Si adik nggak mau, kakaknya yang ke sebelah kan. Nah, itu saya sama adiknya tuh duduk di teras sambil mendengarkan pembicaraan mereka sama almarhum kan. Itu pada intinya mereka ini ngotot untuk membawa ekskavator mini itu
mau diambil, mau dibawa pulang kan. Nah, almarhum kan nggak terima, karena almarhum kan kepinginnya ketemu sama Pak Aka. Oh, di 3 mobil itu yang turun tidak ada Aka. Yang di halaman rumah nggak ada, nggak ada. Yang ada hanya Polisi Agus Suhendri yang saya kenal, yang saya tahu, Agus Rahmadian dan Bang Heri. Bang Heri itu anak buahnya Aka dan 8 orang lainnya itu anak buah Aka. bukan polisi. Bukan. Terus mereka tuh kan maksa mau mengambil Iksa itu, almarhum nggak terima. Katanya tolong aku mau ketemu sama Aka untuk membicarakan masalah tanah yang ada di Nangatayam. Itu kan tanah almarhum bapak saya, tanah warisan. Kenapa Aka bisa membangun ruko di situ? Terus cekcok almarhum mungkin agak itu ya, refleks atau gimana. Almarhum tuh lempar korek gas tokai itu mengenai bak truk yang dibengkeli. Itu korek tokainya itu pecah, itu kan meledak. Nah, terus aku teriak, udah bang, udah bubar. Aku bilang itu kan sambil teriak-teriak kan, yang lain bubar. Terus yang polisi Agus Rahmadian tuh lari ke pinggir jalan ke mobil ngambil senjata. Almarhum ke dalam gudang, keluar dari gudang, almarhum bawa parang lari menuju ke pinggir jalan. Aku sama anakku yang kecil lari ngikutin belakangnya almarhum kan. Tuh sampai di depan mobil, aku udah lihat almarhum itu udah kena tembak. Almarhum ditembak itu langsung telungkup, ditelentangin lagi, udah telungkup. Itu ditindih, dipukul gini pakai pelopor. Pak Marwan, Oke, siap. ini kasus kan terjadi tahun 2023 Ya. April. Ya. Apa yang terjadi sampai belum terungkap? Jawabannya Bang. Iya. Jawabannya saya nggak usah terlalu panjang jawabannya. Iya. Tidak ada niat dari pimpinan Polri. Kalau ada niat, saya bilang Bang, ini gampang kok mengungkapkannya. Pelaku mengakui Bang penembakan. Saksinya ada, semuanya ada. Tetapi dari pimpinan Polri tidak ada niat. Sama katanya tidak ada niat Bang. Kalau ada niat gampang kok untuk mengungkapkan perkara ini kok. Tidak ada yang susah kok. Alat semuanya lengkap, pengakuan juga lengkap. Apa lagi? Ini bukti sudah kelihatan ini semuanya. Kalau ada niat, ini tidak ada niat. Makanya saya berharap kalau begini terus caranya dari Polri, saya berharap ini kepada pemerintah dan legislatif memang Polri ini harus dibawa lembaga lain. Dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Ya kan biar bisa mengontrol. Kalau tidak ada seperti ini terus Bang, maka saya berharap untuk reformasi. Tapi Bang mohon izin Bang, saya mungkin menyampaikan lagi menambahkan tadi Bang ya. Jadi begini Bang, perkara ini berawal Bang, tanah milik keluarga ini ahli waris itu ada seluas 6.800 meter. Menjadi pertanyaan, mungkin pertanyaan dari Abang sendiri, loh kok sempat dibangun sampai 20%? Kemana aja orangnya kan gitu Bang? Mungkin pertanyaan gitu kan? Jarak antara ahli waris ini ada 6 orang Bang. Jaraknya di tempat tanah itu kepada ahli waris ini jauh Bang. Jadi tidak terkontrol. Nah itu menjadi ini. Tetapi sudah terbangun, makanya si Agustino ini datang Bang, menanyakan siapa yang membangun ini. Yang membangun ini adalah Akiang, yang katanya inisial AK tadi. Akiang, Yang pengusaha itu. pengusaha. Katanya pengusaha, kan gitu Bang. Nah, memang kalau pengusaha, memang banyak ada di belakangnya. Ya, Jongosnya. Jongos. Abang bilang jongos, setuju sekali saya mengatakan jongos. Di sini Bang, dalam perkara ini, kenapa? Yang menjadi pertanyaan juga, kenapa sampai si korban ini menahan Eksa? Sebenarnya bukan menahan Bang. Saya katakan bukan menahan. Kebetulan Eksa itu kerja di belakang rumahnya ini korban, dan si korban ini sudah berulang kali mau ketemu sama Akiang ini, si Aka yang tadi, tapi tidak bisa ketemu. Dengan cara dipancing, maksudnya dipancing
Eksa itu ditahan. Bukan ditahan sebenarnya Bang, karena ada di sana. Bahkan saking sayangnya korban ini terhadap Eksa, tadi kan disampaikan oleh istri korban, sampai dicuci segala macam, berarti sayang kan terhadap Eksa itu. Dirawat lah. Dirawat, tidak ada niat untuk memiliki, tidak niat untuk apa-apakan kan gitu loh. Akan tetapi datang waktu itu katanya, singkat cerita saya sampaikan, adalah jongosnya. Jongosnya preman dan oknum Polri, anggota Polri. Yang disebutkan namanya tadi. Yang pertama itu. Yang kedua orang tadi. Nah, sekarang ini Bang, waktu penembakan itu terjadi, ada di depan anaknya dan depan istrinya. Dengan jarak 3 meter. Kalau waktu itu Bang katanya, menurut dari keterangan daripada keluarga, ini dikatakan menurut Polri opormat. Opormat bagaimana? Orang nggak kuliah hukum aja Bang, dikatakan opormat, ini kan nggak masuk di akal Bang. Senjata api menggunakan parang. Dan menjadi pertanyaan, kalau seandainya kenapa dia lari ngambil parang? Karena polisi ini lari Bang ke mobil, ngambil senjata. Dia merasa terancam, dia ngambil pisau. Waktu berpapasan ketemu gitu Bang, baru jarak 3 meter, polisi udah nembak begini. Tidak ada peringatan. Tidak ada Bang. Bahkan selongsongnya ada, itu selongsong sini juga masih ada. Sampai detik ini nyawa loh Bang. Maka saya bilang kepada Kapolri, saya berharap banget sama Pak Wahyu Widada. Pak Widada ini menurut saya ini, insya Allah Pak Wahyu menjadi pimpinan Polri suatu saat. Pak Wahyu Widada ini ada Kabar Eskrim. Kabar Eskrim dia ada salah satu, maksud saya dia adalah Adi Makayasa. Saya berharap banget kepada Pak Wahyu Widada semoga menjadi pimpinan Polri suatu saat, ungkap ini. Perkara ini gampang Bang, untuk mengungkapnya gampang betul Bang. Tidak ada susahnya. Ini nyawa lu Bang. Ini menurut hemat saya, perkara ini adalah pembunuhan berencana. Karena apa? Sudah membawa senjata api kok, laras panjang. Buat apa? Ini bukan menangkap teroris Bang. Bukan ada 3 tadi mobil kan? Iya. Di 3 mobil itu yang turun ada sipil, ada Waktu mereka datang, saya nggak di rumah, saya masih di pasar. Iya. Ya. Saya datang, mereka udah rame di depan rumah. Di situ sampai tahu kalau ada polisi karena kenal atau karena pakaiannya? Setelah kejadian beredar, iya beredar. Baru tahu kalau itu ternyata Iya. polisi ya? Polisi. Jadi dia bukan pakaian polisi Enggak, waktu itu? enggak dia pakai polisi. Malah yang menembak itu pakai celana pendek. Oh. Ya. Waktu kemudian, sorry Bu ya, ini. Waktu kemudian lari ke mobil, di mobil itu Ibu sempat lihat ada orang lain selain yang turun? Ada, itu kan tutup semua tuh, ada kayak ada orang di dalamnya. Kelihatan lah gitu ya? Iya. Itu kan kalau itu kaca kan agak kelihatan kalau ada orang dan tidak ada orang. Dribenya udah sebisa ini lah. Iya. Gitu ya. Siapa di dalam itu? Ada yang dikenal? Saya nggak kenal, tapi ada 2 orang. Tahu ya? Iya. Siapa itu? Kemungkinan Akyang sama Waka. Waka apa? Waka Polres atau Waka Wakil apa? kepala sekolah atau Waka Polres. Waka Polres? Iya. Kok dia bisa ada ya? Waka Polres ikut satu mobil tuh, satu tempat duduk sama Bisa jadi. ke situ. Nah waktu lihat Ibu itu dia satu deret tempat duduk. Iya, Waka itu dengan Akian itu di tengah. oh, di Di tengah. bangku tengah. Jadi kan sopir lalu kemudian dia di tengah ya? Iya. Di belakangnya kosong gitu. Iya. Waktu pas habis nembak selesai dia turun enggak? Enggak. Enggak. Langsung pergi juga. Langsung pergi mereka atau masih tinggal? Terus pas almarhum telungkup tuh kan ditelentangin, ditekan pakai pelopor senapang, ditindih lagi sama 3 orang polisi, Agus Ramadian sama polisi Suhendri dan Bang Heri yang nindih. Nah, di situ aku teriak manggil mama. Manggil mama, mama keluar. Sambil aku lari arah rumah, aku sempat nengok kan ke arah kanan. Ada 1 sipil tuh luka kakinya kena peluru katanya. Kena peluru nyasar, kaki sebelah kanan. Yang tembak dia siapa? Mungkin katanya kena peluru nyasar. Oh, salah tembak. Iya. Terus aku mama keluar kan dari belakang, dia nanya kenapa katanya. Aku bilang Agus. Terus aku dipeluk kan sama mama, aku dibawa ke dalam, dibawa ke kamar kan. Sambil aku ke dalam, aku tuh sempat noleh ke jalan kan. Itu kan ada kaca, dari kaca tuh kan kelihatan. Aku tuh lihat almarhum tuh tinggal sendiri telentang. Mungkin yang lain tuh pada minggir atau gimana. Itu ribut
Habis itu aku dibawa ke kamar, aku nggak tahu lagi. Almarhum itu meninggal di seketika di situ Iya, atau di meninggal rumah di sakit? tempat. Oh, ada sempat dibawa ke rumah sakit ya? Iya. Itu yang aku dengar cerita dari masyarakat di situ. Itu kan habis kejadian pada ngumpul. Itu almarhum dibawa, mereka yang bawa. Ada satu sepupu aku namanya Dede, dia juga bantu ngangkat jenazah almarhum ke dalam mobil Fortuner katanya. Itu dibawa pergi. Itu? Setelah itu ada yang nyusul ke puskesmas, ternyata dibawa ke puskesmas Nangatayap. Puskesmas? Nangatayap Di mana itu? di kecamatannya, Oh, kecamatan Nangatayap. Iya, Tapi sudah meninggal waktu itu? sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu yang menemukannya pertama kali almarhum di puskesmas Nangatayap. Ada sepupu saya namanya Bang Ungkus. Itu dia cerita waktu dia datang almarhum cuma sendiri, nggak ada yang nungguin, Nggak ada yang jaga. nggak ada yang jaga. Sama Bang Mawan menemui almarhum di puskesmas itu. Terus setelah itu sempat melapor kemana? Enggak sih, kalau dari aku mungkin karena masih itu ya nggak kepikiran untuk melapor. Tapi dari pihak kakak ipar hari ketiga mereka lapor ke Polres Ketapang. Ya, itu dari pihak Polresnya nggak nerima laporan karena udah ada laporan tipe A katanya. Artinya setelah 3 hari itu 3 hari almarhum terjadi. sudah dikuburkan, Iya. sudah ini semua, kemudian baru inisiatif melaporkan. Iya, itu kan almarhum meninggalnya tanggal 7 itu kan, tanggal 8 kan dimakamkan pagi, jam 9, kurang lebih jam 9. Itu kami berangkat normal, Waktu dimakamkan ada petugas datang. ada rame. Jam 9 pagi, pada tanggal 8 itu kan pemakaman. Ini foto-foto didapat dari mana? Foto penembakannya, lukanya. Ini Di Pisum, hasil hasil Pisum. ya. Ya. Itu pulang sekitar pukul 11, itu jalanan udah disapu sama alat berat, sama glider, kalau kami bilang itu. Itu udah disapu di depan halaman rumah, nggak tahu. Waktu berangkat belum, itu selongsong peluru yang diketemukan waktu itu 7. Setelah disapu lagi, besoknya dapat 1. Berarti 8. Terus kemarin, alhamdulillah Allah nunjukin dapat 1 lagi. 9. Ya. Nah, ini kan tim yang kena cuma 1 kan? Dua, Bang. Dua. Oh, 2. Dua tembakan. Ada di leher, ada di dada. Satu sini tembus belakang, leher tembus sini. Itu mematikan brutal. semuanya? Itu sekali bunyi itu Pak, drrrr, gitu. Itu untung alhamdulillah nggak kena kami. Jarak almarhum Iya. Agus Ramadian itu menembak dengan kami itu kurang lebih 6 meter. Mas Bambang, ini kan peristiwanya sudah terjadi ya. Lalu kemudian ada yang melapor ke ke Polres, apa gitu ya? Polda. Ke Polda juga udah nggak diterima. Sama. Jawabannya udah ada laporan tipe A. Itu gimana tuh, Bang? Ini sebenarnya ada upaya pengelabuan. Kalau kita lihat dengan persoalan ini, apapun dalilnya, ini kan ada korban jiwa. Seharusnya pihak kepolisian, Ada nyawa yang hilang. ya ada nyawa yang hilang. Lapor ini harus diterima dulu. Ini pihak istrinya lapor ke Polres tidak diterima. Lapor ke Polda juga tidak diterima. Sehingga sampai sekarang itu tidak ada laporan. Jadi kita melihat ada upaya mengaburkan persoalan ini. Kalau kita lihat. Sampai sekarang Belum ada tidak laporan. Tidak ada laporan. Tapi anehnya ada laporan tipe A. Kan aneh. Siapa yang melapor ini? Dari pihak keluarga sudah dicek tidak ada. Tidak ada lapor. Ya, Tidak malah diterima. kami melapor Bukan. nggak Jadi diterima. lapor tidak diterima. Bagaimana mau lapor? Dari Polres sampai ke Tiba-tiba Polda. ada laporan tipe A. Kan aneh ini. Kami berharap dengan persoalan yang terjadi ini Kapolri harus tindak Sampai tegas. kasusnya sama dengan Peggy. Iya, Ya. Peggy Setiawan. Ini harus ditindak tegas. Karena ini sebenarnya gampang. Ini sudah jelas berencana oleh pengusaha tadi. Kalau tadinya ada misalnya laporan, bukti laporan, laporan kemudian datang seorang anggota polisi atau mungkin ada dipanggil tidak datang, Ya.
Mungkin bisa-bisa saya tidak ada laporan apapun, datang-datang 10 orang ke rumah orang lain yang notabene mereka tidak tahu itu siapa. Awalnya tidak tahu mereka itu kalau itu polisi. Ada beberapa preman, tentunya kan orang suruhan si berinisial AK ini. Nah, kemudian ada polisi 3 orang, 2 orang setelah melakukan penembakan, dan tembakan ini pun nyasar kemana-mana. Ada nyasar ke Tapi truk itu ya. bisa dipastikan ya bahwa AK Iya. satu dia ada di tempat dan itu betul orangnya ya. Iya, itu dipastikan oleh keluarga dan kakaknya juga. Ada kakak itu kan rame itu, Bang Ustaz. Dan sempat juga itu polsek mau didemo, mau dibakar sama masyarakat. Polsek sama rumah AK mau dibakar, mau Persoalan ini. Tapi AK waktu kejadian itu tidak ada sempat lihat ya apakah dia turun dari mobil? Enggak, Ada ya? pasti nggak berani lah ya, nggak berani. Tapi ini yang jelas, maka tadi dibilang Pak Marwan, jelas ini pembunuhan berencana. Kenapa? Persoalan ini berawal dari berdirinya bangunan di tanah orang lain, di tanahnya si almarhum ini. Saya penasaran itu, Bang Marwan ini kan melapor ke Polres. Iya. Tolak. Ditolak. Ya. Polda Ditolak. tolak. Tiba-tiba ada laporan TPA. Iya, ini. Ini kelanjutan dari pelaporan ini sekarang di mana? Iya, ditolak. Ini kan pembunuhan kata jaksa. Ya tadi Bang katakan Iya, permati iya, Bang, ya. iya. Saya dikit Bang. Ini kan makan Bang kemarin. Ini benar kita bedakin di Benar, sebenarnya. betul Bang. Makanya Bang. Abang bilang kan tadi kan udah lapor ke Polres tolak, Iya, ke Polda ditolak. Tahu-tahu ada laporan tipe A. Mana putih. Nah, sekarang ini Bang, Betul. karena saking ke pihak korban ini Bang tidak percaya kepada pemerintah daerah di sana, termasuk di pihak kepolisian. Kemarin Bang jauh-jauh yang kami antar pertama kali kami temui itu adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Terpilih. Karena udah tidak percaya lagi Bang kepada pemerintah di sana. Sampai ini pasca laporan TPA itu gimana? Ya, itu dikembalikan lagi karena ini kata jaksa menurut menurut keterangan kita kan menangani perkara ini baru Bang. Ya, baru karena kita ini sebagai manusia teriris rasanya. Karena kasus tidak terungkap sekian lama. Nah, kenapa ada korban, ada kematian? Kenapa mereka yang korban ini tidak diterima lapor? Nah, ini di Polda hanya begini, ditolak laporannya. Itu pun berdebat waktu itu. Itu pun berdebat. Nah, saya juga minta ini di Polda Kalbar, pihak kepolisian menolak laporan tersebut. Nah, ada apa ini? Wajar kasus ini dipetieskan. Karena bagaimana mau bertindak pihak korban, nggak ada laporan tidak diterima. Saya jadi Bang, ada pertanyaan ini, ada pertanyaan Abang ini, kenapa ini ditolak kan gitu Bang? Pertanyaan kan itu, kenapa ini ditolak? Kalau saya juga masa jawabannya, karena diduga yang menyuruh melakukan pembunuhan ini adalah pengusaha kaya, diduga Bang ya. Nah, yang dibunuh ini adalah orang miskin, orang kecil. Lah itu jawabannya itu Bang, menurut saya itu jawabannya. Maka saya minta ini Serius. Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Reskrim, Bapak Kadipropam tindak tegas ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Sorry Pak, jadi pasca dari laporan TPA itu, kemudian pas itu kayak hilang kasus itu? Hilang. Tidak ada? Nah, Sempat dari kejaksaan gimana? ya hanya begitu aja. Belum tahu ujung karena kan bukan mereka pelapornya. Siapa pelapornya TPA ini? Saya tanya mereka pernah nggak di BAP? Tidak pernah. Bukti lapor tidak ada. Siapa pelapor? Sampai kirim kejaksaan Iya. 19 ya? Ya, Aneh. nggak jelas Bang. Nggak Itu jelas. Bang, yang P19 itu kita tidak tahu Bang, benar atau tidaknya. Atau benar atau tidaknya? Kita tidak tahu. Bang, kalau ini memang berjalan Bang, ini kan kasus pembunuhan Bang. Ini kasus pembunuhan, seharusnya ini cepat. Cepat. Nah, soal melakukan untuk mendekat. Tetapi sekarang ini hanya diiming-imingi P19, itu benar nggak P19? Sebenarnya ini nggak usah P19 ini pernah P21 kok. Diperiksa ini belum. Kemarin waktu di Polda itu sempat ditanya-tanya. Tapi tidak diambil BAP-nya Pak Yanda. Pernah ada yang duduk begini baru kemudian mengetik atau merekam apa? Enggak. Cuma diketik kalau nggak salah. Sempat tanda tangan. Iya.
Ini mereka kan nggak tahu juga bang, karena mereka bukan orang hukum. Kalau saya lihat nih bang, kalau saya lihat ini di perkara ini, kalau perkara ini memang berjalan semuanya, nggak mungkin mereka sekarang kembali ke Jakarta Betul. lagi. Sampai menemui saya bilang tadi kalau dia dimulai di Gubernur Jawa Barat, nggak mungkin ini sampai terjadi seperti ini dia datang menemui kami bang. Ini kan tahun 2023 April. Iya bang. Sekarang ini tahun 2025. 25. Ya. Sudah ada Udah mau April lagi. Sudah ada presiden baru. Ya. Ya, betul. Belum terungkap kasusnya. Ya. Padahal tidak DPO. Tidak DPO. Iya. Ya kan di situ. Dan mengakuan. Mengaku. Yang menembak itu mengaku. Mengaku. Menurut keterangan dari keluarga ya, begitu ya? Mengaku dia yang Yang nembak. lebih ironis lagi bang bagi kami, ini yang pelaku ini, yang kita duga pelaku mereka ini, yang ini menyaksikan sendiri bang waktu kejadian, itu sekarang ini katanya pergi mau mandi kemana-mana. Ini benar-benar ini menurut saya bang, kita sebagai orang yang kecil, orang yang miskin ini bang, merasa ironis sekali bang. Di satu sisi korban mereka menyaksikan penembakan itu sendiri, korban ada meninggal. Di satu sisi yang pelaku ini bang mondar mandir berkeliaran dengan itu menginjak-injak hukum bang, sangat menginjak-injak hukum. Dan Bu, masih sekarang bertugas. ke Jakarta itu agendanya apa? Mau kemana? Mau minta tolong sama Pak Amar Iswandi untuk menjadi kuasa hukum kami dan membantu menyelesaikan kasus ini. Jadi tujuan gini bang, mau dijawab ya? Tujuan mereka datang ke sini ke Jakarta ini adalah menemui kami, Ya. saya, Bang Bambang dan tim. tim yang lain. Ini bang untuk agar pihak terutama Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim ini segera buka dengan seterang-terangnya perkara ini di sidangan. Dan orang ini kalau menurut saya bang, ini wajib hukumnya untuk dipecat, bahkan hukuman mati. Karena ini pembunuh berencana bang. Ini saya berani mengatakan pembunuh berencana bang, bawa senjata dari ini kok, dari kantor. Dia sebagai apa sama Ya. itu? Ini kan artinya Mas Bambang dengan Pak Maro ini kan sudah mengkaji kan kasusnya, Ya. sudah bedah macam-macam gitu ya. Betul. Dan termasuk mungkin mengevaluasi kenapa kasusnya tidak bergerak gitu. Betul. Ya. Agenda kedepannya ini apa? Kita akan laporkan. Jadi karena kita belum lapor ya. Ya. Kalau menurut Dianggap tidak ada TPA ya, itu ya? tidak ada TPA karena gini. Mereka belum pernah lapor sama sekali dan tidak diterima lapor. Sorry, dulu, Pak. Berarti sebelumnya tidak ada pengacara dampingi. Tidak ada orang lain yang pernah mendampingi, menemani ke kantor polisi, kapan tidak ada? Waktu di Polda ada, sebelum sama beliau ini kan ada satu pengacara di Kalbar. Nah, itu pun nggak jalan kasusnya, jalan di tempat. Perkenalkan itu yang serahin itu polisi atau inisiatif sendiri. Yang sampai ketemu pengacara itu arahan dari polisi atau Sendiri. sendiri? Iya. Jadi agenda kita ke depan ini kita lapor di sini. Lapor di Mabes Polri karena yang jelas beliau ini pernah lapor di Polda Kalbar tidak diterima. Jadi kemana lagi kita melapor? Harus ke Mabes Polri. Jadi yang kita laporkan, yang terutama kita laporkan ini berinisial AK. Karena rangkaian peristiwanya kan dari AK ini. Ada karena dari AK ini terjadinya pembunuhan. Kalau tidak ada persoalan antara Agustinus dengan AK, tidak akan jadi ada pembunuhan. Nah, kenapa? Yang sangat kita sayangkan, kalau memang dituduh klien kami itu artinya melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, karena ditahan eskapatornya, kenapa dia tidak lapor dengan kepolisian? Agar jelas, dipanggil dong oleh polisi, bahwa ini ada laporan kamu menggelapkan merampas atau hal yang sebagainya, sehingga di BAP ini korban. Nah ini kan tidak ada, jadi otomatis AK ini menyewa preman yang pasti. AK menyewa preman untuk melakukan pembunuhan. Nah ada juga baju coklat di situ. Nah ini senjata kan sudah direncanakan. Kecuali kita mau ada teror, ada teroris. Nah senjata sudah kita persiapkan, surat perintahnya sudah ada, SOP-nya sudah jelas. Nah ini kan masyarakat kecil, hanya seorang muntir dibenarkan. Nah yang anehnya lagi informasi dari beliau ini Babin Kamtibmas
bukan sersi. Kan pegangan senjata Ya keras ini sama yang kita khawatir, yang kita SOP-nya nih. SOP-nya apa ini, sehingga tembakan itu menurut beberapa saksi main babi buta. Ada yang kena ke mobil, ada yang kena ke, dan ada juga di tim mereka kena kakinya. Tapi pihak mereka nih yang 10 orang ada 1 orang korban kena kakinya. Nah, ini Ditahu kan Pak yang polisi yang kena kakinya itu. bukan polisi, Bukan Sipil. sipil, Siapa tapi itu? diobatin mereka siapa namanya? Namanya Conca kalau nggak salah. Jonja. Nah, jadi ini sangat artinya sangat miris bagi kita ini orang hukum. Selain ke Mabes Pak? Kita akan buat ke Komnas HAM, ke Kompolnas. Kita juga mau minta hearing di DPR, di Komisi 3. Kita akan layangkan surat, kita minta hearing karena ini anak saya berpikir anak ini trauma. Saya aja bisa meneteskan air mata kalau di depan anak ini, artinya terjadi pembunuhan. Kita tanya, kita boleh tanya sama anaknya, Dek, kamu lihat bapak ditembak? Lihat saya katanya. Kita miris, merinding saya. Iya. Dan Nah, itu kan susah direkayasa. Ya, nggak bisa. bahkan ditanya Bu ya, ini cita-citanya apa? Jawabannya apa? Jadi tentara katanya. Kenapa? Katanya mau nembak polisi. Yang bunuh bapak saya. Ya, ini sampai segitu tersimpan dia. Dia Tersimpannya mengatakan, di memori. Iya, saya mau menjadi tentara, saya mau balas, mau menembak polisi yang nembak bapak saya. Ya Bu, gitu ya. Sampai segitunya dia. Ini kan tadi ke Mabes Polri ya, ke Komnas HAM, ke DPR gitu. Kompolnas. Komponas. Rencana ke KSP juga, Pak. KSP. KSP, ke Menko LPSK. Polhukam, karena Menko Polhukam ini kan yang membawai hukum. Iya. Pak. Tadi kan menyebut traumanya apa semua gitu. Ada nggak ancaman-ancaman selama ini? Sejauh ini belum sih Pak, ya karena kan tadi kita ini masih baru kemarin juga kita tangan kuasa, tapi kita sudah lihat fakta yang ada, kita belum ini sekali melangkah, tapi sudah mulai kita langkahkan besok. Kita harus siapkan semua, rencana kita Rabu apa Kamis buka laporan di Mabes Polri. Kalau ke LPSK enggak? Harus kita kirim juga. Kita kalau ini kan cerita versi yang berbeda ya. Iya. Kalau di kuasa hukum yang lain kita tidak tahu, Iya. tapi di kuasa hukum kami ini kami wajib hukumnya untuk memberitahukan, untuk meminta perlindungan hukum kepada LPSK karena ini menjadi klien kami. Ini sorry Pak ya, tolong klarifikasi ya. Ini kan peristiwanya menarik sebenarnya. Ada pembunuhan yang kemudian tidak berjalan gitu ya. Tadi disebut karena niat, tapi kan saya agak penasaran kalau niat ini Pak. Karena Polsek tidak, Polres tidak, Polda tidak. Ini kan strukturnya ini kan salah satu komando untuk tidak gitu loh. Ini kan kayak ada instruksi yang ini gitu loh. Satu, kedua gitu ya. Tadi kita bicara SOP, berarti kan kita akan membahas standar operasionalnya, kemudian etikanya dan macam-macam gitu ya. Apakah itu semua akan di gitu ya? Iya, akan kita ungkapkan apa sih SOP-nya ini. Apalagi ini kan Babin. Kenapa kita bicarakan itu Babin ini menurut keterangan keluarga ya. Ini keluarga mengatakan bahwa itu Babin Kantipmas. Ada informasi tidak kenapa sampai kemudian Polda juga mendiamkan kasus ini? Sementara ini belum. Kami belum jauh melangkah. Kita masih pendalaman dulu. Nanti baru akan kita kembangkan. Mungkin kita juga akan kirim juga tim kita ke sana untuk mendalami ini. Kenapa sampai kemudian tidak percaya lagi di sana gitu? Apa sudah karena bolak-balik ditolak itu atau karena apa? Iya. Karena kasusnya udah hampir 2 tahun juga nggak ada pergerakan tuh Pak. Iya. Terakhir Pak Marwan, di apa ya? Lagi-lagi saya turut berduka Bu ya. Tapi kan kita tidak ingin ini terulang gitu ya. Dan semakin kesini kan memang agak miris gitu ya peristiwa-peristiwa itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Pak Marwan dan tim ini untuk lakukan sampai kemudian bisa terungkap cepat kasus ini? Apa agenda-agenda yang harus kita ini? Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Bambang tadi Bang, kami akan membuat laporan polisi dulu Bang. Dan ini kami minta juga ini keterlibatan Komnas HAM. Ini kan abang bilang tadi, sampai abang bilang tadi, terstruktur dari atas. Apakah ini harus benar-benar diselidiki nih Bang? Kenapa? Menurut informasi dari keluarga kan Polda menolak ya? Polres menolak, Polsek menolak. Ini ada apa ini? Apakah memang perintah dari atas atau bagaimana? Nah kalau ini memang terstruktur, ini pelanggaran HAM berat Bang. Ini pelanggaran HAM berat nih Bang. Makanya harus kita buktikan, harus terbukti.
Ini sebenarnya kalau kita untuk berbicara untuk dibandingkan dengan kasus yang kemarin yang angkatan laut itu, ini lebih parah ini bang, perkara ini. Ini harus cepat diungkapkan. Tinggal ada niat tadi, kembali lagi niat. Bagaimana niat dari semoga kepemimpinan Pak Prabowo ini, dan saya tahu beliau ini kan orang sangat tegas sekali, tanpa pandang bulu. Insya Allah ini akan berjalan. Bahkan mereka ini berencana juga kalau memang nggak dijalankan mereka akan tidur di Mabes. Akan tidur di Mabes. Iya, akan tidur mereka gelar tikar di sana. Bikin tenda. Kalau diterima? Kalau diterima berjalan dengan sehingga. baik, mungkin petinggi Polri sekarang sangat responsif. Kita sangat bangga kan itu. Oke. Ada yang terakhir Bu, mau disampaikan? Untuk Pak Presiden kita Prabowo Subianto, saya mohon dengan sangat-sangat tolong usut tuntas kasus pembunuhan suami saya almarhum Agustino yang terjadi pada tanggal 7 April tahun 2023 di Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, Asa Nesia TV. Ini perbincangan kita ya, dan tentu kita berharap ini bukan hanya soal edukasi saja, tapi yang kita berharap adalah semoga saja ini terakhir kalinya. Dan untuk menentukan terakhir kalinya adalah itu butuh sikap tegas dari aparat penegak hukum. Betul. Begitu aparat hukum itu diam, maka hampir pasti akan ada kejadian berikutnya. Betul. Begitu aparat hukum bertindak tegas, profesional, ada kepastian hukum, maka pada saat itu kita akan menyatakan ini adalah yang terakhir kali dan harus cukup serius. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.